Kan di Indonesia ini banyak sekali nih perusahaan Jepang. Oke. Ya ada kawasan Egypt, kawasan Deltama, 2100, KIC, Suracipta, Oke. Purwakarta dan lain-lain itu semua perusahaan Jepang. Iya. Nah, pengalaman Mas Udin setelah pulang dari Jepang itu gampang nggak cari kerja di perusahaan Jepang di situ? Kemudian nih Mas Udin, kan di Indonesia ini banyak sekali nih perusahaan Jepang. Oke. Ya ada kawasan Egypt, kawasan Deltama, 2100, KIC, Suracipta, Oke. Purwakarta dan lain-lain itu semua perusahaan Jepang. Iya. Nah, pengalaman Mas Udin setelah pulang dari Jepang itu gampang nggak cari kerja di perusahaan Jepang di situ? Sebenarnya kalau istilahnya gampang dan nggak gampangnya itu ya agak susah juga ya dibilang ya. Kadang dibareng dengan nasib, kalau nasibnya bagus ya alhamdulillah bisa cepet dapat kerjaan. Tapi intinya semua itu kita harus kembali lagi ke basic kita. Jadi kita ke Jepang itu jangan hanya modal berani, akan tetapi setelah sampai di Jepang itu kita untuk bahasa kita tingkatkan, kalau bisa ya minimal itu dapat N3. Tapi ya setidaknya bahasa kita menguasai. Jadi ketika kita pulang, ketika kita interview, bahasa tetap kita jaga. Dan ya perusahaan-perusahaan Jepang itu biasanya buat yang ex Jepang ya, baik IMM ataupun swasta, menempatkan di tempat-tempat yang strategis seperti minimal itu leader biasanya. Tapi ya ada juga yang istilahnya operator yang mungkin tergantung nasib sih sebenarnya, karena memang untuk ex Jepang ini tidak sedikit, memang sudah banyak banget. Jadi posisi di atas, leader dan lain sebagainya semua Kadang sudah full ya. Nah, tapi gini, Mas Udin setelah pulang itu langsung dapat tawaran nggak dari perusahaan Jepang? Itu dia. Saya waktu pulang dari Jepang itu ada tawaran ya, tapi ya tawaran dari perusahaan sendiri atau perusahaan lain? Tawaran dari perusahaan ini misalkan pulang nih, ayo gabung ke perusahaan ini, interview di sini. Oh di sini, gitu di ya. sini. Ya. Jadi setelah pulang saya dan teman-teman langsung berkumpul di Sepes di Bekasi ya. Di Sepes, di situ ada beberapa perusahaan yang mengadakan interview dan semua sudah diatur dengan sensi-sensi yang ada ataupun guru-guru yang sudah ada. Oh, jadi di sana sudah ada perusahaan yang mau nampung, ya, tapi diinterview dulu gitu. Interview. Sesuai atau enggak gitu ya. Iya, betul. Oh, jadi buat teman-teman nih waktu nilai plus, jadi kalau sekarang susah cari kerja, ke Jepang dulu, belajar yang rajin, tinggikan bahasa, terus pulang ini tawarkan diri banyak penawaran yang datang ke kita, tinggal kita itu mampu nggak ngisi itu gitu ya. Iya, jadi intinya di Jepang juga jangan hanya fokus dengan pekerjaan saja, dan di sana harus juga banyak belajar mengenai bahasa agar bahasa kita semakin mantap ya Pak ya. Mungkin kalau ya paling tidak bisa pulang bawa N3 lah, ataupun yang banyak sih yang pulang N2, N1 juga N1 juga ada ya. Ada senior saya itu N1, dia sekarang jadi general manager di perusahaan. Nah, itu dia Pak. Jadi kelebihannya seperti itu. Kalau kita pulang dari Jepang itu sudah membawa istilahnya bekalnya itu N3, N2 ataupun N1, itu posisi di perusahaan itu biasanya sudah tempat yang lumayan ya Pak ya. Jadi ya paling tidak minimal itu leader biasanya. Oke. Ya, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Udin. Semoga bisa diambil baiknya dan bisa sedikit memotivasi teman-teman yang masih ragu untuk pergi ke Jepang. Karena pergi ke Jepang itu tidak serem yang dibayangkan, wah negara asing gitu. Di sana itu nyaman sekali kalau kita boleh tinggal di sana selamanya gitu. Oke, tapi senang ya. Saya tambahin sedikit, dan jangan menganggap remeh ya. Istilahnya walaupun gambarannya istilahnya gampang, jangan seperti itu. Semua itu harus dibarengin dengan usaha, berdoa, dan terus tetap semangat. Gitu Pak ya. Oke. Terima kasih, semoga sukses. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.